Hai Sobat Jak 4, selamat datang di KPPN Jakarta 4. Jak 4 akan memberikan tips untuk mencegah terjadinya kesalahan data supplier saat mengajukan SPM. Mari kita mulai. Yang pertama, kolom SWIFT hanya diisi ketika melakukan transaksi ke rekening bank di luar negeri. Begitu pula untuk kolom IBAN yang hanya diisi untuk transaksi ke rekening bank di negara Eropa. Yang kedua, penggunaan satu rekening pada salah satu tipe 3, 5, atau 6 tidak dapat digunakan untuk tipe supplier lainnya. Sehingga untuk pegawai honorarium yang diangkat sebagai PNS harus mempunyai rekening baru untuk didaftarkan ke tipe 3. Karena meskipun nomor rekening yang terdaftar di tipe 6 sebelumnya sudah dinonaktifkan, akan tetap terbaca di sistem SPAN. Yang ketiga, untuk menghindari nomor rekening duplikat, operator Satker perlu memisahkan SPM menurut header supplier saat mengajukan ke KPPN. Karena jika dalam satu ADK terdapat 2 atau lebih header supplier yang berbeda, maka akan terjadi nomor rekening duplikat. Yang keempat, untuk menghindari nama pemilik rekening tidak sama dengan yang terdaftar di SPAN, maka pastikan operator Satker memiliki satu suara. Terkait penggunaan gelar, penggunaan saudara atau saudari, penggunaan bapak atau ibu, penyingkatan nama, serta memperhatikan keakuratan spasi dan kesesuaian nama saat input ke dalam SPM. Yang kelima, untuk menghindari duplikasi informasi alamat, maka untuk satu header supplier yang sama, pastikan hanya ada satu referensi alamat. Karena alamat supplier mempunyai ID kombinasi nama supplier dan NPWP. Perhatikan penggunaan huruf besar atau kecil, titik, koma, spasi, dan lain sebagainya. Yang keenam, alamat 1 pada informasi bank atau rekening dan informasi alamat untuk tipe supplier 6 tidak boleh kosong. Penulisan alamat 1 agar tidak melebihi maksimal kapasitas, yaitu 50 karakter. Yang ketujuh, kolom NIP untuk tipe supplier 6 harus kosong, karena sejatinya NIP hanya dimiliki oleh pegawai berstatus PNS. Sekarang kita belajar dari kasus yang sering terjadi ya Sobat Jak 4. Pegawai A berstatus sebagai pegawai di kantor pusat, terdaftar sebagai supplier di KPPN X. Pegawai A mutasi ke daerah terdaftar sebagai supplier KPPN Y, setelah menonaktifkan sebagai supplier di KPPN X. Pegawai A mutasi kembali ke kantor pusat, namun belum mengaktifkan kembali supplier atas nama pegawai A. SPM akan lolos validasi supplier karena memang sudah pernah terdaftar, namun pada validasi SPM akan tertolak. Penolakan dengan keterangan rekening tidak ditemukan karena berstatus tidak aktif. Oleh karena itu, jika ada pegawai baru pindah, usahakan cek OMSPAN terlebih dahulu terkait status supplier dan kedudukan supplier. Sekian tips yang dapat Jak 4 berikan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya Sobat Jak 4.